Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi pagi hari ini bersama dengan kami. Kami mengajak, mari Bapak Ibu kembali kita membawa hati kita untuk bersyukur, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari katakan sama-sama. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus luar biasa bagi kami. dalam kasih-Mu. Kasih Yesus dahsyat bagi kami. Kasih Yesus luar biasa dan dahsyat. Glory, pujian, hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Satu-satunya Allah yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang kami puja. Juru selamat satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur memuji Glory, 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 glory. Kau yang layak Betapa baik Tuhan bagi kami. Kau yang layak. Kau sungguh baik, rahmat baik bagi kami. Pujian, hormat dan syukur bagi. Terpujilah nama-Mu. Kau selamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih-Mu yang tulus dan kasih-Mu yang suci. Kasih-Mu yang luar biasa Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Bapa. Glory, pujian hormat bagi kasih-Mu membeban hati kami. Kasih-Mu menyelamatkan manusia. Kasih-Mu yang memberkati kami. Glory, glory, glory. Pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Sungguh kasih-Mu di atas segala-galanya. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang tidak pernah menuntut balas, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang Engkau luar biasa di tengah-tengah dunia yang sedang krisis dengan kasih kasih yang luar biasa. karena gejolak dan berbagai hal Tuhan. Tapi kasih Tuhan, kasih yang luar biasa, kasih yang membeban hati kami. Kasih-Mu selalu mengangkat, menghibur, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kasih-Mu selalu ada atas kami Tuhan. Engkau sahabat yang setia, yang tidak pernah jauh, tidak pernah tinggalkan, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tapi Engkau selalu hadir di setiap hidup kami, di setiap umat-umat-Mu. Sebab itu biarlah kami terus membuka hati, mengundang Engkau hadir dan terus menguasai, melawat, memimpin, menuntun seluruh hidup kami Tuhan. Karena ketika kehadiran-Mu itu membawa kami terus teguh di dalam Tuhan. Kami terus mengalami kasih-Mu yang luar biasa, memberikan kami ketenangan dan keteguhan di dalam hidup ini. Sekalipun banyak persoalan dan liku-liku hidup yang kami lewati, karena kekuatan kami hanya di dalam Kristus. Jamaah-jemaat-Mu, keluarga kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah mereka boleh datang kepada Yesus. Adalah kasih itu, kasih yang sempurna hanya di dalam Tuhan, kasih yang tidak pernah menuntut balas, tapi kasih-Mu tulus dan suci atas kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Sebab itu kami mempersembahkan seluruh jiwa tubuh kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami siap pagi hari ini membuka hati kami senantiasa untuk firman-Mu. Tuhan berbicara meneguhkan kami, khususnya di pagi hari ini Tuhan. Engkau berbicara bagi kami semuanya. Kekudusan Tuhan ada atas kami semuanya. Bentuk kami terus sesuai dengan kehendak-Mu seperti firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Yohanes pasal 10, 5 ayat 1 orang, kita baca secara bergantian. Judul perikop Yohanes pasal 10, Gembala yang baik. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Yesus di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ.
Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Mengenal suara gembala, itulah yang kita sematkan sebuah tema di Yohanes pasal 10 ini. Saudara-saudara, saudara mungkin pernah punya hewan, dan contohnya anjing begitu ya. Ketika saudara punya anjing, dia akan mengenali saudara, suara saudara, kendaraan saudara, dan dari jauh pun ketika bunyi kendaraan saudara, bau saudara itu sudah tercium oleh hidung dari anjing itu, maka hewan peliharaan saudara itu akan menyambut saudara. Karena apa? Karena hewan peliharaan saudara itu mengenal. Artinya ada sebuah ikatan di sana. Nah, orang yang mengenal gembala, suara gembala, dalam pasal 11 kitab Yohanes ini, Yesus memberikan sebuah pelajaran bahwa seorang gembala, haleluya, yang mengenal suara dombanya dan dombanya mengenal dia, maka ada satu ikatan yang kuat di sana. Haleluya. Dan gembala yang mengenal dombanya dan dombanya yang mengenal gembalanya, ketika ada bahaya, katakanlah serigala seperti yang disebutkan, gembala tidak akan lari. Dan domba sebaliknya, karena mengenal suara gembala, akan nyaman justru berlindung kepada gembala itu. Dan domba yang mengenal gembala, dia akan mengenal esensi dari si gembala tersebut. Haleluya. Artinya penuh kasih, penuh perhatian. Yaitu esensi dari gembala itu terhadap dombanya. Maka dia tidak akan menolak. Dia akan terayomi, dia akan terlindungi dan merasa nyaman di dekat gembala itu. Karena apa? Karena mengenal suara gembala. Saudara-saudara, saya mau bertanya, dan saudara boleh jawab sendiri secara pribadi. Saudara dengan Tuhan, sudahkah engkau mengenal suara gembalamu, Yesus? Haleluya. Saudara-saudara, ketika engkau mengenal suara gembala itu, yaitu gembala agung itu adalah Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus memberi perlindungan, memberikan pengayoman, memberikan kenyamanan, dan dia siap menghalau serigala-serigala yang akan mengganggu dombanya. Ketika resesi, saya gambarkan itu gambaran serigala menghantui seluruh dunia dan ingin menerkam saudara sebagai domba. Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung akan melindungi aset-asetmu. Tuhan Yesus Kristus akan melindungi ekonomimu. Tuhan Yesus Kristus akan melindungi kesehatan. Tuhan Yesus Kristus akan melindungi seluruh aspek kehidupanmu dan kehidupan keluarga. Karena mengenal suara gembala. Suara gembala itu lembut. Suara gembala itu penuh kasih. Suara gembala itu penuh dengan wibawa. Tuhan Yesus punya suara kepada saudara. Suara yang menyelamatkan. Suara yang melindungi. Suara yang menyejukkan. Haleluya. Dunia ini suaranya suara menakutkan. Resesi dunia ini sebagai suara yang mewakili dunia ini. Suara yang menakutkan. Ya, puji Tuhan, hari ini tidak ada ketakutan bagi kita. Karena saudara dan saya mengenal suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.
Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu sebagai suara gembala, kami merasa teduh, merasa nyaman di tengah-tengah gejolak resesi dunia ini. Karena kami mengenal suara gembala agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih, pengharapan, pertolongan selalu datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Ekonomi, usaha, perusahaan, anak, cucu, mantu diberkati oleh Tuhan. Pendidikan, kesehatan, dan iman dari jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terus kami punya pengharapan kepada Yesus, memberkati negeri kami, bangsa kami, memberkati tetangga kami, gereja, hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ada yang sakit saat ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan ada orang-orang yang sudah divonis oleh dokter kesehatan dan usianya hanya beberapa hari, beberapa minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan sembuhkan engkau. Kami berdoa mereka yang pasca operasi, Tuhan Yesus menyembuhkan. Mereka yang sedang mengalami ketakutan, intimidasi, Tuhan, mari Tuhan beri mereka kekuatan untuk bertahan. Terima kasih banyak Tuhan. Siapapun dia yang menonton YouTube channel kami ini, Tuhan berkati. Hatinya dibangkitkan Tuhan untuk percaya kepada Yesus, bahwa segala sesuatu akan Tuhan nyatakan kebesaran-Mu sebagai suara gembala bagi kami, karena kami mengenal gembala itu. Jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan mengenal suara gembala agung, yaitu suara Tuhan Yesus Kristus. Kasih, pengharapan, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, menerima setiap berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus bersama dengan Bapak Ibu semua.